Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Universitas Ibnu Khaldun Rawamangun, betul ya Pak Musni ya? Kita masih membahas komitmen periode kedua Pak Jokowi soal pemberantasan korupsi. Tadi terpotong Mas Agus dengan statement dari Pak Musni soal banyaknya OTT justru menggambarkan masih gagalnya KPK. Dan masih ada salah di sistem, dari sistem demokrasi, mungkin termasuk dengan sistem APBN dan APBD soal pengadaan dan jual beli kebutuhan negara mungkin seperti itu. Apa yang mesti dikoreksi sebenarnya dari sistem tersebut Mas Agus? Ya tentu kalau mau melihat efektivitas dari penjagaan korupsi atau pemberantasan korupsi di Indonesia, kita tidak boleh hanya melihat dari KPK-nya saja gitu. Bahwa ada institusi kepolisian, tadi sudah di-mention juga ada kejaksaan gitu ya. Ada yang namanya aparatur pengawas internal, baik itu di kementerian lembaga ataupun di pemerintahan daerah atau yang biasa disebut dengan inspektorat. Aparat penegak hukum, baik KPK, kepolisian atau kejaksaan ini kan sebenarnya hanya mengawal di ujung sebenarnya. Jadi di muara dia. Di hulunya itu adalah di aparatur pengawas internalnya, misalnya BPKP misalnya ya, termasuk inspektorat itu. Kalau proses pencegahan yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal ini efektif berjalan, kepolisian, kejaksaan, KPK itu nggak akan ada kerjaan gitu. Artinya tidak akan secara optimal mereka bekerja berakselerasi, melakukan OTT, penangkapan, penyadapan dan lain-lain. Kalau efektivitas dari aparatur internalnya itu berjalan. Nah itu poin saya. Nah bicara soal OTT KPK, kami pernah melakukan kajian terhadap jumlah OTT yang dilakukan KPK pada tahun 2018. 2019 masih kita laksanakan karena belum selesai kan sampai Desember. 2018 itu kalau dari sisi jumlah itu hanya mungkin antara 41 sampai 42% kasus penindakan yang metodenya adalah OTT. Selebihnya adalah berdasarkan analisis yang mendalam, kajian-kajian berdasarkan laporan masyarakat dikaji gitu. Artinya kalau dari sisi jumlah menurut saya memang tidak relevan juga kalau kemudian OTT itu dianggap yang paling banyak. Nah kelihatan banyak itu karena apa? Karena satu kita tidak menghitung jumlahnya. Kedua publikasi media itu luar biasa. Publikasinya luar biasa. Ya itu jadi seksi sehingga banyak media yang kemudian mempublikasikan itu luar biasa. Padahal ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh KPK gitu ya. Termasuk di bidang pencegahan. Pencegahan itu bahkan pada waktu zaman SBY kalau tidak salah mereka merekomendasikan supaya BPN melakukan pembenahan-pembenahan. Tapi upaya-upaya pencegahan itu kan lagi-lagi kan rekomendasinya ada di eksekutif, di pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak mau menjalankan, KPK bisa apa gitu. Sifatnya hanya rekomendasi gitu. Termasuk di institusi-institusi lain seperti di Kementerian Agama. Kementerian Agama berapa kali menterinya itu kena kasus gitu ya. Di mana di daerah misalnya di Riau saja gubernurnya itu berapa kali kena gitu. Artinya kan sebenarnya kalau kemudian KPK melakukan itu, apakah masalahnya kemudian ada di KPK gitu? Masalahnya menurut saya lagi-lagi ada di hulunya gitu. Sistem tidak berhasil mengantisipasi adanya persoalan-persoalan yang tadi sudah di-mention soal korupsi politik misalnya. Itu jadi persoalan. Nah menurut saya kayak Pak Taslim di Nasdem tentu punya mekanisme soal pengkaderan, rekrutmen gitulah. Bagaimana mengkader orang-orang yang memang punya kualifikasi baik untuk menjadi misalnya kepala daerah yang diusung oleh Nasdem sendiri gitu ya. Nah menurut saya memang harus dimulai dari partainya. Proses pembenahan itu juga harus dimulai dari partai. Kita banyak mendengar partai-partai yang ada sekarang itu ya hanya mencalonkan orang-orang yang dalam tanda kutip punya popularitas, punya kekuatan logistik yang kuat gitu. Nah sedikit sekali yang mengandalkan rekam jejak gitu ya, rekam jejak, integritas gitu ya, itu yang kurang. Karena pada akhirnya kan ujung-ujungnya nih partai juga harus bekerja membiayai organisasinya gitu, institusinya. Makanya kemarin kami mendukung upaya pemerintah untuk
ada penambahan biaya politik gitu ya untuk partai politik dalam proses pemilu gitu ya, biar ya dibiayain lah, biar jangan sampai kemudian partai-partai justru mengambil dana-dana dari yang sektor-sektor yang gelap gitu. Nah kalau dibiasakan misalnya menyumbang dari calon-calon yang sumber pendanaannya yang tidak jelas, itu akan merusak partai sendiri gitu. Calon-calon yang diusung oleh kader-kader partai juga pada akhirnya juga rusak. Akhirnya mencari jalan untuk menggerogoti APBN. Nah menurut saya memang kita mendorong supaya ada pembenahan di partai politik kalau mau memperbaiki sistem politik kita agar politik kita menjadi politik yang benar-benar bermartabat. Kalau kemudian KPK, apakah KPK itu adalah organisasi yang suci? Saya tidak sepakat juga karena tidak adalah organisasi yang suci, termasuk yang dimaksud organisasi suci adalah orang-orangnya. Kalau teman-teman melihat sejarah pembentukan KPK, di awal pembentukan KPK itu ada salah satu penyidik yang ditangkap karena melakukan pemerasan dan itu akhirnya dipecat. Itu menunjukkan bahwa satu, KPK orang-orangnya tidak benar-benar bersih, tapi ada upaya untuk melakukan pembenahan, menjerat internal, kemudian dilakukan pemecatan. Di tahun-tahun 2015, 2016 kalau tidak salah satu bagian keuangan KPK itu juga terbukti melakukan penggelapan terhadap dana yang dikelola oleh KPK sendiri. Dan itu diserahkan oleh KPK ke kepolisian. Di level pimpinan, kita tahu sendiri beberapa kali pimpinan di KPK termasuk Abraham Samad sebelum pimpinan yang sekarang, itu kan pernah kena komite etik juga gitu. Artinya bahwa ada persoalan-persoalan di KPK, betul ada, tapi ada upaya-upaya pembenahan juga dilakukan gitu. Nah untuk persoalan-persoalan yang di level di bawah komisioner itu kan ada namanya pengawas internal atau PIPM, pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Masyarakat bisa mengadukan penyidik-penyidik yang bermasalah, termasuk terakhir yang kalau tidak salah yang kekasihnya Angelina Sondah kalau tidak salah itu juga kena kan. Nah itu salah satunya. Ya kemudian di pimpinan ada yang namanya komite etik, perwakilan dari dalam dan orang dari luar. Sebenarnya hampir sama dengan yang dibuat oleh Dewan rencana pembentukan Dewan Pengawas ini. Dewan Pengawas ini juga komposisinya juga kan nanti di luar aparat penegak hukum ada orang-orang profesional, akademisi dan lain-lain. Cuma yang berbeda adalah kewenangannya. Kalau Dewan Pengawas itu tidak diberikan, dia bukan penegak hukum, karena di undang-undang KPK yang terbaru itu dia tidak diberikan mandat sebagai penyidik atau penuntut. Nanti justru itu akan bermasalah ketika KPK menetapkan tersangka, karena harus izin dari Dewan Pengawas misalnya. Ada izin penyidikan, izin penuntutan misalnya, ini akan dipraperadilkan gitu. Dan itu otomatis akan kalah pasti KPK gitu. Nah lagi-lagi menurut saya kalau Presiden Jokowi strategis, ya lebih baik bermain di level panitia seleksi gitu, memilih orang-orang yang tepat gitu. Siap. Saya mau lempar ke forum, ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Oke, boleh. Silakan. Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Dalila Sopalatu dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya di sini mau bertanya kepada Pak Hermawi Taslim. Jadi mengenai dengan komitmen pemberantasan korupsi di periode kedua Jokowi, dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hermawi bahwa komitmen pemberantasan korupsi ini sudah jelas dalam periode kedua Jokowi. Sudah jelasnya itu, jelasnya di mana Pak? Karena dalam dilihat dari pidatonya Pak Jokowi pada pelantikan presiden, ada 5 poin yang menjadi prioritas program kerja Jokowi, tapi tidak termasuk dalam korupsi, tidak termasuk dalam 5 poin pekerja yang diutarakan, yang disampaikan dalam pelantikan presiden tersebut. Jika jelas, kenapa tidak ditegaskan dalam program kerja yang akan diprioritaskan 5 tahun mendatang oleh Pak Jokowi? Menarik pertanyaannya. Dari pidato pelantikan Pak Jokowi memang tidak ada secara eksplisit menyebut kata pemberantasan korupsi di periode keduanya. Apakah benar periode kedua Pak Jokowi jelas
akan komitmen untuk pemberantasan korupsi meskipun pertanyaan dari Dalila di pidatonya tidak menyinggung sedikit pun kata korupsi di dalam pidatonya. Kita bakal bahas abis ini, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.